Oke, udah siap ya? Kita mulai kuliahnya. Oke, kapasitor ini saya ambil juga dari tim dosen dari Fisika Teknik di Fakultas Elektro. Kebetulan koordinatornya juga dosen di sana, jadi koordinator mata kuliah ini adalah dosen tetap di Fisika Teknik. Nah, di sini kita bahas kapasitor itu apa sih? Kapasitor adalah piranti yang dapat menyimpan muatan ketika dihubungkan dengan beda potensial. Jadi kalau kapasitor itu ketemu dengan, ya kapasitor simbolnya ini kan, nah ini ketemu dengan suatu potensial, ini positif, negatif, potensial, ya. Di kapasitor kalau sudah dihubungkan dengan suatu potensial, dia akan bisa menyimpan muatan. Nah, muncul muatan ini. Ya, berarti ada hubungan antara tiga besar ini. Ini kapasitansi adalah muatan per tegangan. Ya, di kapasitansi satuannya farad ya. Kemudian muatan satuan kolom, udah tahu ya. Beda potensial, satuannya adalah volt. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian muatan tersebut dihasilkan oleh plat konduktor yang bentuknya dapat berupa plat sejajar, silinder atau bola. Ya, jadi muatan itu dihasilkan dari plat konduktor. Ya, bisa juga plat sejajar, kemudian bentuk silinder, ya. Kemudian bentuk bola. Ya, bola mungkin bentuk 3 dimensi ya. 3 dimensi bolanya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kapasitansi. Kapasitansi itu artinya kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan. Jadi seberapa mampunya sebuah kapasitor menyimpan muatan. Nah, itu namanya dinilai dari kapasitansi. Kapasitansi dari kapasitor. Oke, berikutnya. Nah, ini kita bahas yang tadi muatan dihasilkan oleh plat sejajar. Kita bahas yang kapasitor plat sejajar. Itu terdiri dari dua buah plat identik yang dipasang sejajar. Ya, ada jarak antar platnya D, di jarak ya. Kemudian dikasih muatan, terserah ini muatan positif atau muatan negatif. Di sini muatan negatif atau positif, jadi variasikan aja. Kemudian ada luas plat. Luas plat itu berarti kan panjang kali lebar. Nah, di sini harus ada asumsinya. Pertama adalah luas plat itu harus lebih besar dari jarak antar plat. Jadi panjang kali lebar itu harus lebih besar dari jarak antar plat D. Kemudian medan listrik di ruang antar plat itu konstan. Jadi medan listrik di sini itu konstan. Konstan itu tidak berubah-ubah. Oke, itu teori dari plat sejajar. Kemudian kapasitor plat, kalau kita menghitung beda potensial antara dua buah kapasitor plat sejajar, ini gampang aja. Kita buat aja selisih beda potensial, berarti potensial plat kedua dikurangi potensial plat pertama. Ini sama dengan minus integral dari titik pertama sampai titik kedua. Ini masih ingat ya, waktu kita belajar tentang potensial listrik ya. Jadi ada kaitannya dengan potensial listrik, yaitu medan listrik dikali PR vektor. Sehingga nanti diperolehlah potensial itu adalah seperti ini. Ya. Ini kan berarti muatan per satuan luas. Ya. Q per A, epsilon 0, dibagi epsilon 0 dikali jarak antar plat. Ya kan? Oke, lanjut. Nah, artinya apa di sini? Kalau kita lihat bahwa ada hubungan antara ini dengan ini, ya, yaitu adalah muatan per satuan luas. Gitu ya. Artinya Q-nya saja berapa? Ya, Q saja berarti satuan ini dikali luas. Atau ininya aja adalah muatan per satuan luas. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya vektor E itu adalah vektor yang searah sumbu X. Jadi muatan per satuan luas dibagi epsilon 0. Nah, ini berarti kita buat dalam bentuk jadi unsur densitas muatan per satuan luas delta ini kan, berarti ini kita ganti dengan ini. Ya, gitu aja. Kemudian perkalian ini seperti ini, maka P2 kurang V1 adalah ini.
Ya, densitas muatan persatuan luas dibagi epsilon 0 dikali jarak antar plat negatif. Ini pembuktian rumus saja sebenarnya. Ini ya tadi. Sehingga dasar beda potensial antara kedua plat adalah rumus ya. Ya, negatifnya hilang. Jadi kalau dimutlakan aja ini. Ya, kalau potensial, kalau kutub potensial ini kan ini. Potensial negatif, potensial negatif. Kita kalau ada nilai negatif itu artinya nilai negatif itu berarti ada di kutub negatif. Jadi kalau misalnya arus masuk ke sini, berarti tegangan yang terukurnya adalah negatif. Negatif sekian. Tapi kalau secara harfiah nih jumlahnya adalah potensialnya adalah yang positif yang kita ambil. Jadi kayak di harga mutlakan. Oke. Sehingga jadi kapasitansi kapasitor pelajar adalah ini. Ya, kapasitansi adalah muatan persatuan tegangan di mana tegangan ini adalah ya, berarti muatan persatuan tegangan. Tegangan itu ini rumusnya ya. Densitas kali jarak dibagi epsilon 0 atau muatan kali epsilon 0. Densitasnya adalah muatan per satuan luas kali jarak dicoret. Sehingga jawabannya sekarang adalah epsilon 0 dikali luas penampang dibagi jarak. Nah, ini rumus dari kapasitansi kapasitor plat sejajar. Rumus itu epsilon 0 dikali luas penampang plat sejajar dibagi jarak antar dua plat. Ya kebayang ya, tadi dibilang bahwa luasnya harus lebih besar dari jarak. Artinya apa? Kalau ini lebih kecil, ini besar, nanti kapasitas ini kecil. Ya kan? Karena dia berbanding lurus dengan luas. Kalau luasnya besar, maka kapasitasnya juga besar. Artinya kalau dia besar, berarti dia punya kemampuan untuk menyimpan muatan. Tapi kalau luasnya itu kecil dibandingkan jaraknya, artinya kapasitansinya tidak punya kemampuan untuk menyimpan muatan. Ya kalau nggak punya kemampuan ya ngapain dipakai kapasitansi itu kan? Nggak ada gunanya istilah itu. Jadi kapasitansi yang lebih besar itu yang akan sangat bermanfaat. Makin besar luas penampangnya, makin besar juga kapasitansi yang akan mempunyai kemampuan untuk menyimpan muatan. Nah, ini yang tadi ya, makanya ini kita lihat dari rumusan ini, kapasitansi itu ternyata tidak bergantung pada muatan, tidak bergantung pada potensial, kan? Tidak ada hubungan potensial. Meskipun kalau rumus harfiahnya ada kan. Nah ini kan rumusnya ini. Kapasitansi adalah muatan per satuan tegangan, ya, kolom per volt, ya, kolom per volt atau farad. Nah itu kan rumusnya kan ini. Tapi untuk kapasitor plat sejajar, ya tidak ada ketergantungan nilainya dengan muatan. Mau berapapun muatannya nggak penting gitu. Berapapun tegangan nggak penting. Karena plat sejajar itu nggak ada hubungannya dengan plat sejajar ini kan. Ini nggak ada hubungannya dengan tegangan. Mana tegangan? Nggak ada. Yang ada adalah jarak antar plat dan luas. Kemudian tambah dengan epsilon 0, 8,85 kali 10 pangkat min 12. Konstanta epsilon 0-nya. Sehingga untuk plat sejajar tidak ada ketergantungan dengan nilai muatan dan tegangan. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang kedua, silinder. Ya, kapasitor silinder. Terdiri dari dua buah silinder yang sama panjang yang dipasang sepusat. Jadi kita punya silinder seperti ini. Ya ini pusatnya sama, kan segaris nih kan, segaris. Yang satu berarti perbedaannya hanyalah di jari-jari silindernya. Ya, jari silindernya. Bentar ya, absen dulu ya. Nah, terdiri dari dua buah silinder sama panjang, jadi panjangnya sama. Kemudian yang dipasang sepusat. Dalam hal ini kita ambil dua buah silinder tipis dengan jari-jari A dan B, di mana jari-jari B itu lebih besar dari jari-jari A. Ya kelihatan ya, B itu lebih besar dari A. Oke, lanjut. Nah, misalkan silinder kecil diberi, ini digabung ya, ini digabung. Silinder aja kecil. Misalnya silinder kecil diberi muatan positif Q yang di dalam. Silinder besar muatan negatif.
Ini negatif ya, negatif Q. Ya, ini positif Q. Oke. Jadi kalau kita lihat dari depan ya. Kalau kita lihat di depan. Ini kalau saya gambarkan mata, gambar mata ya. Nah, jadi kalau kita lihat depan seperti ini. Kelihatan penampang bintang. Di bagian luar kita kasih memiliki, otomatis medan listrik ini ada keluar kan, ini kan positif kan, ini positif. Berarti dia keluar kan, memancar, listrik keluar. Sehingga ini dari rumusan berarti dapat nanti nilai berapa nilai medan listrik vektornya adalah muatan dibagi 2pi epsilon 0 dikali panjang ini L, panjang silinder, dibagi dengan jari-jarinya. Ya, R vektor. Di mana jari-jari itu diukur dari sumbu silinder. Nanti kan ini jari-jarinya, ini juga jari-jari. Jari-jari B, jari-jari A. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih tadi kapasitor silinder lagi. Rumusnya sudah tahu ya. Kemudian ini perkalian dengan dot, ini dikalikan dengan DR, maka dapatlah rumus ini. Kalau kita mutlakkan ini. Jadi ini rumus untuk mengukur beda potensial antara kedua konduktor, yaitu kapasitor silinder. Muatan dibagi 2pi epsilon 0 kali panjang silinder ln dari nilai jari-jari B yang besar dibagi jari-jari A. Kira-kira seperti ini. Ya, ini rumus untuk kapasitor silinder. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan potensialnya ini ya. Kalau tanya muatan, kan potensial kan ada unsur Q kan. Berarti Q ini di bawah nih kan. Q di bawah coret. Nah, tinggallah ini 2pi epsilon 0L yang awal di bawah itu kapasitas menghitung potensial serang ke atas. Kemudian dibagi dengan ln B per A. Itu kalau mencari kapasitansi dari kapasitor silinder. Yang sekarang ketiga, kapasitor bola. Terdiri dari dua buah bola yang dipasang sepusat. Sama aja kayak tadi kan. Nah, di sini berarti ini jari-jari A, jari-jari B yang lebih besar. Misalkan kedua bola adalah bola tipis. Seperti ini. Berapa besar beda potensial antara kedua bola. Karena kayak tadi lah. Di dalamnya kita kasih muatan positif, yang luar masih negatif, berarti medan E ini keluar. Kita buatkan integral ini. Nah, dapat ini. Ya. Jadi ini kita udah hitung, nah, dapat nilai ini. Berarti potensialnya adalah muatan dibagi 4pi epsilon 0 dikali B kurang A dibagi AB. Karena perkalian ini. Seper B kurang seper A ini. Ya, samakan penyebutnya. Di sini berarti A, karena negatif ini kan, negatif. Karena negatif berarti sini ya B apa namanya BA, di sini A per AB dikurangi B per AB. Tapi keadaan negatif berarti dibalik. B di depan, A jadi minus. Seperti ini rumus untuk kapasitor bola. Kapasitansinya ya, karena tidak unsur muatan, berarti ini kan saling menghilangkan. Tinggallah yang ini, 4pi epsilon 0 ke atas, dikali AB itu kan. Dikali AB dibagi B kurang A. Jari-jari B dikurangi jari-jari A. Jari-jari bola yang besar dikurangi jari-jari bola yang kecil. Oke, berikutnya adalah rangkaian kapasitor dalam hal pengisian kapasitor. Jadi kalau ini lihat, perhatikan ini rangkaian RC ya. Ini rangkaian RC. Ya, rangkaian RC. Pada saat saklar S ditutup, jadi S ini tutup, ya seperti ini, tutup ya, ditutup, ini terbuka kan. Jadi pada saat ditutup, ya, maka hitungan waktu dimulai T0, ya, untuk T sama dengan mulai waktunya T0, T sama dengan 1 detik, T sama dengan 2 dan seterusnya. Maka sini berlaku rumusan, maka kalau sudah ditutup saklarnya berarti si arusnya bisa lewat. Arusnya bisa lewat. Sehingga kita bisa hitung sesuai dengan hukum Ohm ya. Potensial sama dengan I kali R ya. Kalau I-nya berapa? I berarti potensial dibagi R. Potensialnya apa? Epsilon ini. Kita anggap potensial. Jadi arusnya udah mulai dihitung, udah mulai diukur nih. Kalau saklar ditutup, berarti arus sudah dihitung. Itu dari berapa volt potensial ini dibagi dengan hambatan.
ya kan? Setelah saklar tutup berdasarkan hukum Kirchhoff, diperolehlah nilai potensialnya adalah IR ditambah Q per C. Jadi kalau di sini ada unsur kapasitor, di sini ada unsur R hambatan, berarti kita bisa hitung berapa potensial ini, ya. Berarti jumlah antara potensial terukur sini. Nah, ini berapa potensial terukur di R, berapa potensial terukur di C. Jadi itu adalah potensial kan, total kan jumlahnya kan, berarti potensial R ditambah potensial kapasitor ya. Berarti R itu adalah rumus hukum Ohm ya, I kali R, sedangkan ini adalah rumus untuk mencari potensial kapasitor, masih ingat ya, yaitu P adalah muatan dibagi kapasitansi, atau masih ingat kapasitansi adalah muatan per satuan tegangan, ini kan sama aja. Jadi kita gantilah nilai ini dengan muatannya berapa dibagi dengan kapasitansinya berapa. Di sini berapa farad yang terukur sini. Ya, di sini berapa ohm yang terukur. Nah, itu. Nah, berarti jadi artinya jumlah potensial ini adalah hasil penjumlahan dari berapa potensial terukur di hambatan R, berapa potensial terukur di hambatan kapasitansi. Nah, mengingat I itu adalah ini, jadi sebelum orang menemukan hukum Ohm, I sama dengan potensial bagi R. Sebelum ini ya, jauh sebelumnya orang sudah menemukan bahwa arus itu adalah muatan per satuan waktu. Jadi ampere itu sama dengan kolom per detik. Berapa muatan itu yang tersimpan istilahnya dalam persatuan detik. Nah, itu berarti arus. Jadi artinya kalau kita mengingat rumus itu ada I adalah selisih diferensiasi dari muatan persatuan waktu, sedangkan potensial kalau kita turunkan dalam waktu adalah 0. Potensial ini kan nggak ada hubungan dengan waktu kan. Jadi kalau kita turunkan ini terhadap waktu ya 0. Kalau ini kan bisa diturunkan terhadap waktu adalah arus. Nah, makanya mengingat rumusan ini kita bisa ganti nih. Ini 0 ya, ini 0. Berarti sekarang tinggal I itu adalah dq per dt ya. I adalah dq per dt dikali R tambah Q per C. Sama dengan 0. Karena E itu turun ini kan 0 ya. Nah, sehingga nanti ini ddt maaf nih. Bentar. Lupa lagi nih. Berarti E sama dengan IR ditambah Q per C. Kalau kita diferensiasi semuanya dengan D dt itu kan berarti dE per dt ini sama dengan 0 kan? Berarti 0 sama dengan dI dtR kan? Ditambah dQ per dt C kan ini. Ya kan? Nah, menurunkan fungsi R berarti kan sama aja dengan dI per dt, R di luar, ditambah I ini di luar. Ya kan? Jadi gini. Jadi R dI per dt ditambah I dr per dt. Itu kan cara menguraikan suatu fungsi diferensiasi kan. Perkalian kan perkalian I kali R. Nah, intinya adalah kita nggak usah sampai sini lah. Terlalu jauh saya nanti. Nah, jadi nanti pas diturunkan udah dapat rumusan ini. Bahwa ada hubungan muatan dengan potensial dalam bentuk eksponen. Untuk pengisian kapasitor. Ya, jadi muatan sama dengan potensial dikali kapasitansinya di tanda kurung buka 1 dikurangi eksponen min T waktu dibagi perkalian antara ohm dengan farad. Nah, perkalian antara hambatan dengan kapasitor ini adalah disebut sebagai konstanta waktu kapasitif di tau ini. Jadi ini bisa rubah rumusnya eksponen min T per tau. Tau ya. Jadi tau itu adalah konstanta waktu kapasitif. Jadi kalau Anda lihat di sini itu kan ini satuannya apa ini? Yang waktu di atas itu min T per RC. Ini satuannya apa? Detik kan? Kalau ini ohm, farad. Ya, ternyata dalam pengisian kapasitor perkalian antara hambatan yang ada di resistor dikalikan dengan hambatan pada kapasitor atau kapasitansinya itu satunya detik. Ya.
Detik. Karena kalau nggak detik, nggak mungkin kita bagi kan. Kalau satuan nggak sama, nggak mungkin kita bagi. Ini harus dibagi nih, supaya dapat nanti nilai eksponennya berapa. Eksponen pangkat min T per tau. Jadi artinya ini itu adalah detik habis kan. Kalau nggak ada satuannya, berarti kan kita bisa eksponenkan nilainya. Ya, berapa eksponen min sekian. Nanti jadi negatif untuk pengurang 1. Kemudian kali dengan kapasitansinya dikali dengan potensial. Nah, ini udah dihitung-hitung ya. Jadi artinya kalau misalnya T itu sama dengan RC, ini T sama dengan RC. Jadi kalau sama dengan RC berarti kan eksponen pangkat min 1 ya. Ya. Eksponen pangkat min 1. Betul ya? Kalau T sama dengan RC berarti RC sore tinggal min 1 kan. Jadi 1 kurang eksponen min 1 kemudian kali potensial kapasitansi. Itu artinya muatan itu akan bertambah sekitar 63%. Jadi kalau dihitung dia menambah 63%. Muatan itu bertambah. Jadi artinya ada proses pengisian kapasitor dari 0% menjadi 63%. Kok nggak sampai 100%, Pak? Ya kan, namanya juga pengisian kapasitor, nggak mungkin dia sampai penuh. Ya, artinya dia bisa ngisi sampai 63,1, 63,2, nggak akan sampai 100 itu. Ditunggu berjam-jam, ditunggu sampai subuh, tetap aja 63%. Jadi perkiraan estimasi 63%. Karena keterkaitan dengan bentuk kurva. Kurvanya kan kayak seperti ini. Nah, jadi nggak ada sampai 100%. Dia belok mendekati 63%. Itu kalau pengisian. Nah sekarang kalau pengosongan. Pengosongan sama. Seperti yang tadi kan. Jadi mulai pada saat saklar tutup, muatan pada kapasitor adalah Q0. Kemudian setelah saklar tutup, berdasarkan hukum Kirchhoff, ya, maka si nilai ini adalah 0. Ini kan nggak ada pengosong kapasitor kan nggak ada sumber tegang kan, berarti adalah IR tambah QC, jadi dihitung ini dapatlah ini. Jadi I itu adalah menghitung arus adalah minus dari muatan kapasitor dibagi RC eksponen sekian. Jadi sini juga sama ya, dalam hal pengosongan muatan kapasitor berkurang menjadi sekitar 63%. Itu kalau dalam hal pengosongan kapasitor. Kemudian ini adalah rangkaian kapasitor seri dan paralel. Perhatikan dua buah kapasitor ini yang seperti ini ya. Ini kan berarti kapasitor seri ya. Kapasitor seri, berarti kapasitor seri ini kita ganti dengan satu nilai. Tapi sebelum diganti, dihitung dulu ininya. Kalau kapasitor itu, kalau seri itu adalah 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nilai kapasitor. Total. Ada yang menyebut C total, ada yang menyebut C substitusi, dan sebagainya. Bebas. Tapi intinya totalnya, karena dia punya rangkaian dua serial. Kalau dia paralel, seperti ini, paralel itu adalah ada di cabang. Di saat arus masuk, dia bercabang ke atas, cabang ke bawah. Berarti ini paralel. Kalau ini kan nggak ada cabang, dia lurus aja arusnya. Tidak ada percabangan. Kalau dia paralel, berarti kita jumlahkan. Ya, C1 tambah C2. Ya, ini seri ya, ini bentuk seri seperti ini, kapasitor. Ini juga seri. Kalau paralel seperti ini. Simbolnya kan, ini simbol paralel. Ini juga paralel, kelihatan paralel. Ya. Jadi kelihatan sebaran warnanya kan kelihatan. Ini berarti serial. Ini kan kalau salah ada di tugas ini. Tugas mahasiswa diminta menghitung rangkaian serial paralel dari kapasitor. Gambarnya seperti ini. Ada variasi-variasi yang banyak. Kemudian ada materi lagi adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi energi adalah merupakan usaha untuk menyimpan muatan dalam kapasitor. Ya, usaha untuk menyimpan muatan kapasitor. Karena potensial adalah muatan persatuan kapasitansi, maka kita bisa hitung nilai E. Jadi energi itu adalah ini. Setengah dari muatan kali tegangan, atau kalau kita ganti Q itu adalah C kali V, maka setengah C V kuadrat. Jadi setengah C V kuadrat. Jadi rumus untuk mencari energi itu ada dua ya. Yang pertama setengah QV, yang kedua adalah setengah CV kuadrat. Tergantung yang diketahui apa. Kalau diketahuinya hanya potensial sama kapasitasi, pakai rumus ini. Kalau diketahui hanya muatan dan tegangan, pakai ini untuk mencari energi. Oke, nah ini contoh soal, kerjakan di rumah sendiri ya. Ya ini.
Kemudian, udah dibahas ini. Kita belum. Jadi ini minta menghitung berapa luas plat sejajar ya. Rumusnya pasti ini kan. Kapasitor plat sejajar berarti epsilon 0A dibagi D. Ya. Ditanya adalah berapa luas plat. Jadi A ditanya. Jadi A adalah kapasitansi dikali jarak antar plat dibagi epsilon 0. Nih. Ya, A ya. Masukkan nilainya. A itulah tadi A itu adalah kapasitansi 1 milifarad. Jadi 1 milifarad berarti 10 pangkat min 3 farad. Kemudian jarak antar plat 1 mili. 1 mili itu 10 pangkat min 3 meter. Nih, dikali aja. Epsilon 0 8,85 ke pangkat min 12. Ya, dibagi. Min 3 dengan min 3, min 6 di bawah min 12. Berarti coret-coret min 6. Min 6 ke atas jadi positif. Ya, satunya meter kuadrat. Oke, latihan soal berikutnya. Ini coba di rumah aja. Kapasitor keping paralel dengan luas keping 2 meter kuadrat dan jarak pemisah 1 mm dimuati pada 100 volt. Berapakah medan listrik di antara keping? Berapakah energi total yang disimpan? Oke, mungkin itu aja ya. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang dielektrik. Dielektrik. Tadi sudah selesai masalah kapasitor. Sekarang materi tentang dielektrik. Nah, ini dielektrik. Ya, dielektrik adalah bahan yang dielektrik diletakkan dalam ruangan antar konduktor pada suatu kapasitor dengan tujuan untuk memperbesar kapasitansi. Jadi kalau tadi kita bahas ada plat, ya ada 2 buah plat itu kan. Nah, seperti ini ada 2 buah plat. Nah, jadi kita isi di tengah-tengah ini dengan bahan dielektrik. Tujuannya adalah supaya kapasitansinya membesar. Jadi selain dibuat luas plat itu lebih besar dari jarak antar plat, ini bisa juga dibuat dalam bentuk ada isian dari bahan dielektrik. Ini akan kita tinjau secara makro dan mikro. Kemudian untuk mempermudah persoalan ditinjaulah kapasitor plat sejajar dulu, ya, untuk mempermudah pembahasan soal. Rumus yang dihasilkan berlaku untuk seluruh kapasitor, kecuali beberapa rumus hanya berlaku untuk kapasitor plat sejajar. Nah, sekarang kita tinjau secara makroskopik, berdasarkan hasil percobaan, di mana misalnya ruang kapasitornya mula-mula vakum, ini kita buat vakum, jadi tidak ada udara sini, jadi dikeluarkan, disedot udara oksigen disedot, tinggal vakum. Nah, setelah kalau dia sudah vakum, maka kapasitor ini diisi muatan dengan cara dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi ini kita pasang dengan sumber tegangan, ya potensial. Kemudian setelah penuh, sumber lepas. Jadi kalau penuh, ya kan, muatan kan mengalir, udah tersifat. Jadi udah disifat, kemudian sumber lepas. Nah, sumber dilepas itu berarti apa? Tidak ada sumber muatan lagi. Maka muatan pada kapasitor itu tetap kita sebutlah sebagai Q0. Setelah sumber dilepas, beda potensial antar konduktor diukur pakai voltmeter. Hasil yang diperoleh sama dengan beda potensial sumber DC. Jadi hasil kita peroleh itu, oh ternyata beda potensial di konduktor ini, ya beda potensial konduktor sama dengan potensial sumber DC, sumbernya. Artinya apa? Tidak ada yang keluar. Jadi masukannya sebesar ini potensialnya diserap sama kapasitor dengan nilai yang sama. Tidak ada yang menguap. Nah, 3 maksud lagi. Kemudian bagaimana beda potensial jika setelah dilepas ruang antar konduktor diisi dielektrik. Jadi setelah sumber kita lepas, kemudian antar konduktor kita isi dengan suatu bahan dielektrik. Isi bahan dielektrik. Hasil seperti ini. Potensial dibagi potensial 0 itu kecil 1. Jadi sumber yang tadi dibagi dengan sumber yang setelah diisi penuh itu adalah nilai kecil 1. Artinya apa? Artinya ini kalau kita buat kali silang ya, berarti P0 kali 1 berarti P0 besar dari P. Ya, jadi potensial yang ini, yang waktu kita ukur setelah dilepas, ternyata itu lebih besar nilainya dari nilai potensialnya. Artinya, karena P itu berbanding lurus dengan E, ya potensial itu kan kalau saya nggak salah kan E kali D ya, nggak salah.
Potensial adalah medan elektrik dikali jarak antar plat. Jadi artinya kalau potensialnya V0-nya besar dari potensial, berarti juga sama. E0 juga lebih besar dari E. Berarti kalau kita buat E per E0, nah ini sama aja ini. Jadi E dibagi E0 itu kecil dari 1. Jadi E adalah medan di dalam kapasitor setelah diberikan dielektrik. Nah, ya, jadi ini setelah diberi dielektrik. Jadi E after ya, after dielektrik. Nah, kalau ini E sebelum ya before sebelum diberikan bahan dielektrik. Jadi kelihatan. Ya. Jadi nilai potensialnya apa namanya potensial setelah diberi dielektrik dia akan mengecil. Oke, lanjut ya. Nah, makanya jadi dikenal istilah konstanta dielektrik. Nah, jadi yang kita buat tadi P0 dibagi P itu kecil 1 ya. Ya kan? Ya, artinya kalau P0 dibagi dengan suatu konstanta itu sama dengan P. Sama dengan P nilai. Artinya P0 adalah konstanta dielektrik dikali dengan potensial. Ya, yang V0 tadi apa tadi? V0 adalah V0 before ya, sebelum. Ini sebelum dikasih dielektrik ya. Ini konstanta dielektriknya dikali dengan potensial setelah dikasih dielektrik. Persamaan di atas, nah nilai K itu harus besar sama dengan 1. Ya. Persamaan di atas berlaku untuk semua kapasitor, tidak hanya untuk plat sejajar. Bagaimana kapasitansi setelah diisi oleh dielektrik? Nah, ingat, muatan kapasitor itu tetap, dia muatan tidak berubah. Nah, ini kalian setelah diisi dielektrik ini belum, jadi nilai sama, tetap. Sehingga kalau muatan tetap, kita bisa lihat nih Q0 adalah C0 kali V0 sama dengan CP, karena Q0 Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf ini laptopnya saya kalau udah buat 20% baterainya langsung mati. Jadi ini harus setting ulang ini. Bantu saya ya Raisa ya, gimana cara ini? Saya settingnya setiap 20% mati dianya. Aduh. Kalau nggak saya biar nggak setting 20% nanti 0%. Ya, udahlah lanjut. Ini kalau yang pakar minta tolong nih. Meskipun saya dosen dari komputer, tapi yang hal komputer nggak ngerti ya, karena orang fisika kan. Saya kalau fisika ngerti, elektronika ngerti, sistem operasi ngerti. Sesuai yang saya ajarkan lah. Karena sekarang udah kerasa nih, udah apa namanya 58 SK sudah kerasa nih. Suaranya udah mulai kayak habis nyinden. Suaranya udah serak-serak basah ini udah
udah hilang suara saya ini karena ngajarnya udah mulai full. Di kampus saya juga udah mulai 50-50 ya, separuh di kampus, separuh Google Meet. Jadi saya kalau kemarin perdana ya, kemarin pekan 2 di kampus saya, pekan kedua kemarin, sekarang pekan ketiga. Jadi ngajarnya separuh di rumah, separuh di sini. Nah, di masalah adalah saya ngajar kalau sudah ngajar di kelas itu yang 2-3 jam itu saya full ngajar 3 jam. Tapi saya pikir, aduh mahasiswa kasihan yang Google Meet di rumah itu, yang kebagian sesi di rumah itu, kebayang tuh kuotanya habis berapa itu 3 jam. Jadi saya pikir, aduh jangan, jadi pekan ini nanti saya ngajar jam 1 itu saya ngajar mata kuliah probabilitas statistik. Nah itu kayaknya saya ngajar 1 jam aja lah, 1 jam, kasihan mahasiswa ya. Mahasiswa kan digilir ya, jadi yang nomor urut ganjil, pekan ganjil, yang nomor urut genap, pekan genap. Tapi lucunya mahasiswanya banyak yang nego-nego, karena mereka udah nyaman dengan kuliah online. Pak, saya tuh lebih senang online Pak daripada ke kampus. Saya bilang ya ini aturan kampus, terserah kamu. Kalau kamu kewajiban kamu di kampus, kamu di rumah, leha-leha, bisa sampai tidur-tiduran. Pak John ngomong di depan laptop, kamu tidur gitu kan, nggak ngerti apa yang jelaskan Pak John. Itu kan itu ada yang rugi gitu kan. Tapi ada juga teman saya buat kebijakan yang bagus juga itu, direkam materi dia per pekan sejak tahun lalu itu. Sekarang dia nggak pernah ngajar, mahasiswa silakan pelajari video gitu. Itu kalau di kampus saya boleh gitu, tapi kalau di Telkom nggak boleh seperti itu karena ada kuesioner mahasiswa lah. Mahasiswa nanti Raisa bikin kuesioner, Pak John 16 pertemuan tidak pernah pakai Google Meet. Nah, itu kan nama saya jelek nanti. Tapi nggak tahu ya, saya alhamdulillah secara all for all gitu kan, saya nggak pernah bolos ngajar. Kalau diminta 14 kali ngajar, 14 kali ngajar selama ini ya, sejak 2018 lah saya ngajar. Atau kalau dari waktu nama Telkom saya 2018 udah mulai ngajar. Tapi kalau namanya masih sebelum Telkom itu namanya STT Telkom. STT Telkom itu saya udah ngajar tahun 2007 sampai 2009. Jadi waktu saya lagi S3 sambil ngajar kan, kebayangkan S3 di ITB, ngajar ke Telkom. Dulu namanya STT Telkom. Jadi di labnya ITB itu dari pagi sampai sore, terus sore langsung ke Dayakolot, ngajar sampai malam, sampai rumah tepar. Jadi sanggupnya cuma 1,5 tahun lah. Jadi karena memang kelabakan ngajar mahasiswa itu kan butuh waktu, energi kan, pikiran, kan. Sedangkan S3 juga tersedot pikiran. Jadi saya off dulu lah, 2009 off, 2018 saya ngajar lagi. Tapi ngajarnya waktu itu masih di D3 teknologi komputer ya, di Fakultas Terapan. Saya ngajar 2018, 2019 baru ngajar di Prodi Telekomunikasi. Karena kebetulan Kaprodi Ananda itu teman-teman adik kelas saya lah di ITB, Bu Levi ya. Bu Levi Olivia Nur itu adik kelas saya. Jadi beliau dulu dosen Unikom. Jadi saya udah kenal gitu kan. Jadi si timnya waktu saya ngajar di D3 itu kebetulan Kaprodinya itu orang Padang. Kaprodi D3 teknologi. Waktu itu prodi saya itu lagi studi banding. Kenapa sih D3 teknologi komputer di Fakultas Terapan Telkom itu dapat akreditasi unggul gitu? Apa sih rahasianya itu kan? Karena kami pengen juga dong unggul ya. Jadi saya sebagai Kaprodi waktu itu studi banding tahun 2018. Datang ke kampus Telkom, ketemu sama Kaprodinya. Pas saya presentasi, Bapak nanya, Pak John, orang Padang? Jadi sebagus-bagus saya ngajar tuh ketahuan cengkoknya orang Padang kan. Aduh, padahal saya udah bikin bahasa Sundanya kan, tapi ketahuan juga Padang. Jadi Pak John orang Padang ya kan? Oh iya Pak, jabatan Pak John apa di situ kan? Oh saya associate professor Pak, asisten profesor. Nah kita butuh Pak, D3 Terapan kita butuh dosen yang pertama dosen dari industri, kedua dosen praktisi, ketiga dosen yang asisten profesor. Nah alhamdulillah kan, jadi nggak mungkin lah Telkom itu menerima dosen yang masih golongan 3A, masih pemula, kan? Jadi nanti turun standar unggul, kan? Alhamdulillah tawaran itu saya masukin lamaran, terima kan. Jadi saya ngajar itu hampir 3 semester, ngajar elektronika dasar, ngajar mikroelektronika dasar, ngajar rangkaian listrik. Jadi 3 mata kuliah itu dan praktikum itu juga. Nah itu cita-cita ya. Kemudian tahun 2019 ketemu sama Bu Levi.
Pak John, nah ketemu aja nggak sengaja di kampus ketemu, Pak John kok ada di sini, Bu Levi kok ada di sini, saya ke Prodi Pak John, oh ke Prodi di mana Bu, deh kita butuh dosen fisika, nyambung kan, udah masuk ke lamaran. Jadi saya tuh kalau dilihat dari angket mahasiswa sejak 2019 itu masih di kampus ya, 2019 semester genapnya baru mulai pandemi. Jadi mahasiswa itu saya masih ingat tuh mahasiswa tuh udah kuliah sama saya 3 bulan UTS. Jadi mahasiswa yang kuis pertamanya 0, kuis keduanya 5, UTS-nya 10 gitu kan, nggak pernah 100 itu. Tiba-tiba UAS online-nya 100. Bayang ya. Jadi saya di waktu UTS udah tahu, udah saya pilah-pilah tuh mana mahasiswa yang pinter, kuisnya bagus-bagus terus ya. Nah, kebetulan di situ ada di kelas saya tuh, waktu di TT berapa tuh? TT 01 lah. Berarti sekarang sudah semester 6. Nah, ke-6 kan. Jadi saya lagi ngajar-ngajar ini, dia nanya, Pak Jan orang Bukit Tinggi ya katanya. Ya, kenapa? Saya orang Bukit Tinggi juga, Pak. Oh iya, di mana? SMA 1, Pak. Wah, di kelas saya. Jadi saya 92, lulus SMA 1 92, dia lulus tahun 2000 berapa tuh? 2018 2019 ya, 2019. Jadi oh ya di kelas saya, tapi untungnya dia tuh anak olimpiade fisika. Jadi nggak malu-maluin kan? Coba dianya fisikanya pas-pasan, tiba-tiba dapat A di saya. Apa nggak cemburu mahasiswa lain? Makanya saya tuh jadi beban juga waktu saya bilang mahasiswa saya waktu di awal kuliah. Saya nggak peduli ya, mahasiswa ini adik kelas saya, sama-sama orang Padang, anak wali kota, anak bupati, anak gubernur, anak presiden, saya bilang. Kalau nilainya E, saya kasih E aja. Tujuannya biar mahasiswa itu jangan, ya, itu mah. Tapi untungnya adik kelasnya itu anak olimpiade fisika, jadi dia bagus terus nilainya 100-100 terus. Nah pada saat UAS, ternyata dia jadi narasumber teman-temannya, teman-teman nyontek untuk online itu. Nah itu saya bilang, hati-hati ya UAS online, saya nggak bisa memantau Anda kalau UAS online. Gimana saya pasang CCTV di kamar kosannya. Ujian online, kita Google Meet ya, live. Saya pelototin Raisa kayak ini nih. Nggak tahu sih Raisa itu kan siapa tahu buka line, buka contekan Brandly. Ya kan nggak tahu saya kan. Tapi dapat 100. Tapi dari hasil rekapan kemarin ketahuan. Ini mahasiswa 0010 tiba-tiba 100. Saya cek jawabannya kan, ketahuan dia nyonteknya. Di mana ketahuan nyonteknya? Karena dia kan dapat jawaban dari temannya hasil screenshot. Screenshotnya mungkin kameranya nggak bagus. Jadi angka 6 itu kayak angka 8. Nah, di situ saya bilang mahasiswa, ya 1-2 orang ketangkap basah lah. Ini kamu kerja sendiri itu nyontek. Kerja sendiri, Pak. Nggak mungkin. Itu angka 6 kok angka 8. Jawabannya harus 8. Karena kamu nyonteknya lebih butuh. Ya, Pak, nyontek, Pak. Nama siapa? Adik kelas Bapak, katanya. Oh, ya udah. Kamu jujur. Itu saya masih ingat tuh bulan puasa. Ya udah, kamu jujur. Kalau kamu bohong, puasa kamu batal. Langsung aja buka sekarang jam 3 sore. Kemana ya? Kalau ngomong panjang-panjang lebar gitu. Oke lanjut. Si Raisa udah ketawa-ketawa aja. Aduh, pengen ketemu di kelas nih mahasiswa saya nih. Kangen kalau di kelas, kalau di sini mah nggak enak. Saya kalau ngajar di kelas tuh mobile tuh. Kasih soal keliling-keliling ke mahasiswa tuh. Periksa meja mahasiswa mana? Ini Pak. Oh ya ini nah, gitu. Jadi mahasiswa tuh puas itu. Kalau sekarang masa nggak bisa lihat nih, Raisa tuh ngerti nggak itu? Yang lain ngerti nggak ini? Mahasiswa saya kan. Kadang-kadang ada waktu setengah jam, oke kita kerjakan soal ke depan. Saya panggil ke depan, jangan nolak. Kadang-kadang mahasiswa gitu kan, saya ingatin dulu kan. Tiba kamu ke depan, oh nggak bisa Pak, saya sini aja Pak, nggak bisa kamu ke depan. Jadi kalau saya itu gitu orangnya, pantang ditolak. Kalau suruh ke depan itu kamu ke depan. Karena saya kan artinya gini, mahasiswa itu kan saya pilih-pilih tuh ada mahasiswa yang hasil kuisnya 0. Nah, yang kuisnya 0 itu saya suruh ke depan. Supaya dia termotivasi untuk belajar. Dia pengen tahu di mana dia kurang pahamnya. Pas dia di depan, oh ketahuan, oh iya, nah ini kurang paham di sini. Jadi saya jelaskan ini. Akhirnya apa? Mahasiswa yang saya suruh ke depan itu pada saat ujian di kelas bisa akhirnya. Kenapa? Karena dia udah dapat kiat-kiat dari saya gitu. Nah itu makanya saya lebih condong tuh kalau kuliah tuh di kampus lah, jangan di online. Ya, makanya mahasiswa saya bilang, Pak, saya lebih nyaman online, Pak, daripada ke kampus. Nah, itu makanya saya bilang, kamu saya alfakan. Karena kamu punya kewajiban ke kampus per 2 minggu sekali. Gitu. Jadi cita-citanya deh. Oke, ini kelihatan ya. Kita lanjutkan.
Ya Pak, terlihat Pak. Setengah jam lagi. Ya, oke. Ini muatan kapasitor tadi udah ya. Jadi artinya ada hubungan antara nilai konstanta dielektrik. Ya, akhirnya ini ya. Jadi kapasitansi adalah nilai konstanta dielektrik dikali dengan C0. Oke, sekarang tinjauan mikronya. Ada beberapa hal baru yang harus diperhatikan, yaitu momen dipolnya, polarisasi, dan orientasi dipol, arah dipol. Dipol itu kan berarti itu kan dua ya, dua polaritas, polarisasi. Oke, sepasang muatan titik seperti ini, muatan positif Q dengan min Q dipisahkan oleh jarak D. Kemudian momen dipol ini memiliki arah dari negatif Q ke positif Q. Ini momen dipol ya, ingat ini momen dipol. Dia dari negatif Q ke positif. Ringan besarnya adalah ini. Muatan dikali jarak. Berapa muatan ke jarak. Ini simbol momen dipol ya. Momen dipol. Momen dipol. Nah, jika ke kanan, itu positif. Ini berarti X positif kalau kanan. Maka momen dipol vektor adalah muatan dikali jarak dikali vektor satuan I. Nah, itu tadi yang bagian momen dipol ya. Sekarang yang polarisasi. Yang kedua polarisasi. Polarisasi P didefinisikan sebagai momen dipol per satuan volume. Jadi bedakan nih P-nya. Jadi saya buat P-nya polarisasi itu udah besar lah. Nih, seperti ini udah besar. Polarisasi sama dengan P kecil. Ini vektor ya, dibagi dengan volume. Nah, di mana arah polarisasi sama dengan arah momen dipol. Kalau P ini volume dari dielektrik. Nah, volume dielektrik itu kan, kalau volume itu bahan dielektrik kan. Berarti ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Nah, gitu ya. Ada panjang, ada lebar, kali tingginya. Itu cara menghitung polarisasi. Kemudian arah dipol. Secara umum setiap bahan memiliki muatan negatif dan positif. Maka muatan tersebut dapat berdiri sendiri atau monopol ataupun berpasangan atau dipol. Ya, ada monopol, ada dipol. Sekarang kita lihat yang orientasinya arah dipol ini. Secara umum arah dipol dalam bahan dielektrik acak. Jadi arahnya acak. Ya, kalau saya buatkan gambar seperti ini, dianggaplah ini momen dipol ya, dia ke sana, dia ke sini, dia ke sana, seserah aja mau kemana arah momen dipolnya. Nah, seperti ini kan. Nah, untuk memudahkan, makanya pasangan muatan dipol digambarkan dengan tanda panah seperti ini. Ya, ini ya, enggak seperti ini kan. Berarti dari negatif positif kan. Negatif, positif, negatif, positif. Nah, seperti ini kan, acak. Secara umum acak, arahnya acak sehingga momen dipol total mendekati 0. Ya, karena arahnya acak, sehingga momen dipol yang P total, yang kecil itu adalah mendekati nilai 0. Ya. Nah, berikutnya sekarang tinjau kapasitor plat sejajar. Sekarang kita kasih plat sejajar di tengah-tengah ini. Jadi, si momen dipol kasih plat sejajar. Nah, maka bagaimana orientasi dipol jika bahan dielektrik diletakkan di dalam kapasitor. Jadi bahan dielektrik yang ini ya, yang apa namanya arah dipolnya acak. Nah, ingat muatan positif negatif saling tarik-narik ya. Di ruangnya vakum, di dipol. Perhatikan bahwa arah dipol menjadi berubah cenderung searah medan luar. Jadi kalau misalnya kita pasang muatan positif negatif ya, kemudian kita tahu bahwa arahnya ke sini negatif positif, tarik-narik gitu kan, tarik-narik. Tiba-tiba yang ini kita pasang ke sini. Ya, arah medan listriknya ini dari positif ke negatif ya. Tiba-tiba setelah dipasang kapasitor yang plat sejajar, arah dipolnya mengikuti arah ini. Nah, jadi itu nanti sejajar dengan momen dipolnya. Vektor sejajar. Ya. Ini orientasi dipol tanpa medan luar ya, acak. Orientasi dipol saat dikenakan medan luar. Jadi sudah mulai agak mendekat. Tapi tidak nol kan? Belum nol. Nah, ini dielektrik saat dikenakan medan luar seperti ini. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang perhatikan dua pasang plat yang bermuatan positif Q dengan Q kecil. Jadi ini kelihatan ini dia bergerak di positif ke negatif.
kemudian dipasang di tengah-tengahnya, muatan di sini negatif Q kecil dengan positif Q kecil. Ya ini kan, jadi kita gabung jadi seperti ini. Nah, perhatikan medan di daerah antar plat, ini kan. Berarti lihat sini bahwa medan total ini adalah berapa nilai N0 yang di sini ditambahkan dengan E aksen ini. Ya, rumusnya sama kan, cuma bedanya di muatan aja. Kalau diisi muatan Q besar, di muatan Q kecil. Jadi ada pengurangan nilai arah vektor satuan I. Oke, kembali ke kapasitor dan elektrik tadi. Muatan Q disebut muatan bebas, dapat diatur dengan mengatur beda potensial sumber. Itu bedanya kan, ini muatan bebas, yang Q besar. Kalau yang kecil itu adalah muatan induksi. Muatan induksi, Q, bergantung pada jenis bahan di elektrik. Ya, bahan elektrik itu kan banyak bahannya. Ada yang diisi udara, nilai K 1 diisi udara. Jadi bahan elektrik di antara dua buah plat, kalau kita isi udara di ini nilai 1 bukan. Nah, karena muatan Q dapat diatur, karena dia muatan bebas dapat diatur, maka N0 juga dapat diatur. Karena muatan Q tidak dapat diatur, kenapa tidak dapat diatur? Karena dia bergantung pada jenis bahan. Ya, nggak bisa diatur kan? Jadi udah nggak bisa diatur nih. Maka aksen juga tidak dapat diatur. Dan lurus ya. Perhatikan medan dalam ruang kapasitor setelah ada dielektrik. Medan E bergantung pada muatan Q dan Q kecil. Apakah medan E dapat diatur? Nah, kita lihat sini. Jelas bahwa medan dalam ruang kapasitor sebelum diisi dielektrik, yang ini, N0 ini, lebih besar dibandingkan yang setelah diisi dielektrik. Ini. Ya, oh ini. Setelah diisi dielektrik, berarti kan ada pengurangan ya? Ya pastilah ya. Jadi kan nilai Q-nya aja. Q kali ini, kalau ini kan dikurangi dengan Q kecil. Q kurang Q kecil. Ya pasti nilai ini kecil nih. Jadi N0 itu pasti lebih besar dari E. Kenapa? Karena N0 itu ada pengurangan di sini. Nah, berarti artinya apa? Hal ini sesuai dengan hasil eksperimen tinjauan secara makroskopik. Kalau ini kan mikroskopik. Bahwa benar bahwa E itu adalah N0 dibagi dengan K. Jadi nilai E setelah diisi di elektrik, jika setelah diisi ya, setelah diisi di elektrik itu sama dengan N0 sebelum diisi di elektrik dibagi dengan konstantanya. Nah, mari kita formulasikan persamaan yang lebih umum berlaku untuk semua kapasitor. Perhatikan N0, E dan E aksen. E aksen dikaitkan dengan polarisasi P. Ya, E aksen dikaitkan dengan polarisasi P. Kita tahu bahwa momen dipol itu adalah muatan dikali jarak dalam arah vektor I ya. Ini berarti polarisasi kan, polarisasi yang gede ya. Polarisasi berarti jarak dibagi volume ya, volume. Sehingga dari dua rumus ini bisa kita artikan bahwa ternyata potensial itu adalah luas dikali dengan jarak. Ya, volume ya, bukan potensial, volume. Jadi volume itu adalah luas dikali jarak. Jadi ya ini meter kuadrat, ini meter. Ya meter kuadrat per meter ya meter kubik. Meter pangkat 3. Ya. Sehingga rumus yang tadi yang ini bisa kita sederhanakan bahwa ini adalah nilai N0 ya. Ini N0, ini adalah nilai dari polarisasi dibagi epsilon 0 seperti ini. Sehingga kalau kita buat ini ke sini, dipindah sini ya. Berarti ini jadinya N0 sama dengan E ditambah P dibagi epsilon 0. Ya. Cuma semuanya kita kali dengan epsilon 0. Sehingga epsilon 0 kali N0 sama dengan epsilon 0 kali E ditambah polarisasi. Nah, ini rumus berlaku umum ya. Ini berlaku umum, ini rumus tadi. Ya. Jadi N0 itu bergantung pada muatan bebas, E ini bergantung pada muatan induksi. Ya, sedangkan E juga bergantung pada nilai Q dan Q kecil, muatan bebas dan muatan induksi. Ya, oh maaf, ini yang P ya, yang P ini polarisasi bergantung pada muatan induksi Q. Jadi kalau udah tahu ya, P itu adalah apa tadi? Polarisasi adalah rumusnya itu. Polarisasi adalah muatan per volume. Muatan per volume. Jadi artinya dia bergantung pada muatan induksi untuk polarisasi. Sehingga
Yaitu ya, N0, ini bergantung pada Q, sehingga E juga sama. Karena ada unsur Q besar, N0 bergantung pada Q besar, atau muatan bebas, polarisasi bergantung pada muatan induksi. Otomatis yang E yang ini, dia bergantung pada dua-duanya. Ya kan? Jadi N0 itu tidak bergantung pada muatan induksi, tidak. Polarisasi juga tidak bergantung pada muatan bebas. Tapi yang E ini bergantung pada dua-duanya. Bagaimana dengan epsilon 0E tambah P? Karena epsilon 0 kali N0 hanya bergantung pada Q, maka yang rumus ini hanya bergantung pada Q. Nah, ini. Jadi kan adalah rumus epsilon 0E. F0 ya. Rumusnya kan adalah epsilon 0 E0 nih. Ya. Karena ini bergantung pada Q bebas, otomatis ini juga bergantung pada Q bebas. Secara umum keseluruhan jumlah ini. Jumlah ini berarti bergantung pada Q juga, Q besar, muatan bebas. Nah, besaran ini dikenal dengan vektor perpindahan, D. Jadi D adalah D sama dengan nilai ini, sama dengan penjumlahan ini. Perhatikan bahwa D tidak bergantung pada bahan dielektrik. Jadi ini tidak bergantung pada dielektrik. Nggak ada kan unsur dielektrik sini? Nggak ada unsur K sini. Ini nggak ada juga unsur K. Ya, jadi vektor perpindahan tidak bergantung pada bahan dielektrik. Nah, kemudian polarisasi. Polarisasi terbagi dua ya. Polarisasi itu adalah hasil penjumlahan polarisasi linear ditambah non-linear. Kalau linear rumusnya ini. Suseptibilitas bahannya dikali epsilon 0 dikali dengan medan listrik. Suseptibilitas itu apa? Kemampuan bahan untuk menanggapi medan. Jadi seberapa mampu dia merespon nilai medan listrik ini. Nah, seperti ini kan. Itu mencari nilai polarisasi adalah hasil perkalian ini dengan ini. Ditambah dengan epsilon 0. Jadi kemampuannya kan. Nah, tinggal kasus ini udah rumusan ya. Ini polarisasi adalah ini. Kemudian kalau ini kita ganti dengan ini ya. Keluarkan epsilon 0-nya, tinggallah 1E tambah ini. Nah, 1 tambah ini adalah konstanta dielektrik. Ya kan? Bisa juga permitivitas dielektrik relatif ER. Jadi kita ganti dengan ER misalnya. Jadi epsilon 0 ER. Sedangkan epsilon 0 kali ER itu adalah E. Jadi permitivitas dielektrik ya. Jadi permitivitas dielektrik atau epsilon itu sama dengan epsilon 0 kali epsilon 0 R. Ini konstanta ya. Kalau ini adalah permitivitas dielektrik relatif. Ada R-nya kan, relatif. Jadi permitivitas dielektrik relatif dikali dengan konstanta epsilon 0 adalah permitivitas dielektrik aja. Perhatikan epsilon 0 tanpa dielektrik diganti oleh dielektrik. Ya. Nah ini. Yang tadi ya. Ini berlaku umum ini. Jadi epsilon 0 kali E0 sama dengan epsilon dikali E. Hasil penurunan rumus saja. Kesimpulannya sekarang, medan listrik dalam suatu bahan bergantung pada muatan bebas Q dan suseptibilitas. Vektor perpindahan bergantung pada muatan bebas, polarisasi bergantung pada muatan induksi. Kapasitor plat sejajar, ini, sumber lepas dan muatan bebas tetap. Ini rumusnya, kalau dikasih vakum, dikasih bahan elektrik. Ya rumusnya hampir sama ya. Cuma bedanya di C0 aja, ini ada nolnya, berarti vakum ya. Ini nggak ada, berarti kalau nggak ada simbol 0, berarti dia diisi dengan bahan dielektrik. Rumus sama nih. Ini salah, ini harus E ya. Ini, nah beda ini ya. Q per C. Ini juga sama ya, sama. Nah ini soal, kayak ini kerjakan rumah aja nih. Cara menghitung kapasitansi sebelum diisi dielektrik. Setelah diisi, kebetulan saya lihat nih ada di soal dielektrik. Di tugas Ananda nanti ada dua file nanti kan, dua PDF. Misalnya itu ada PDF untuk kapasitor, ada PDF untuk dielektrik. Jadi dua kapasitor itu kalau salah ada 2 soal, dielektrik ada 3 soal. Jadi 5 soal Anda kerjakan selama 5 hari. Kalau nggak salah 5 hari ya, nggak sampai seminggu. Oke.
Oke, terima kasih. Mungkin itu bahan kita. Kemudian izinkan saya untuk ini latihan ya. Latihan soal. Saya coba cari soal-soal yang tidak ada hubungan dengan PR gitu kan. Jadi siapa tahu nanti keluar di ujian. Meskipun di PR juga ada kemungkinan juga keluar. Ini saya belum bikin soalnya, tapi saya bikin judul dulu kapasitor dan dieletrik. Contoh soalnya ada 6 atau berapa lah. Tapi nggak mungkin 6 nih, cover dulu lah, bikin 6 soal. Oke, kita bahas yang pertama. Ini bukan masa ini kemarin. Ya, soal pertama, misalnya kapasitor yang gampang dulu ya. Kapasitor 1,2 mikrofarad diberi muatan, diberi Q muatan ya, hingga berpotensial 3 kilovolt ya. Kapasitor 1,2 mikrofarad diberi muatan hingga berpotensial 3 kilovolt. Kemudian energi yang terhimpun di dalamnya, ini maksudnya ditanya ya, berapakah energi yang terhimpun di dalamnya. Jadi kalau kita tahu energi tadi rumusnya adalah E sama dengan setengah dari muatan kali potensial kan. Cuma ini juga dulu diketahui kapasitor 1,2 mikrofarad berarti 1,2 kali 10 pangkat 6 farad. Kemudian potensialnya 3 kilovolt atau 3 kali 10 pangkat 3 volt. Oke, dia tanyanya E. Kita tahu rumusnya ini aja, potensialnya yang tahu sama kawan. Ini nggak ada. Berarti ini kita ganti nih. Kita tahu bahwa Q adalah C kali V ya. Berarti energi itu adalah setengah dari CV dikali V. Berarti setengah CV kuadrat. Setengah dari 1,2 kali 10 pangkat 6, potensialnya 3 kali 10 pangkat 3, pangkat 2 lagi. Oke, dicoret, tinggal 0,6. Ya, atau 6 kali 10 pangkat min 7 ya. Kemudian dikuadratkan, 9 kali 10 pangkat 6. Dicoret, tinggal min 1. Berarti 6 kali 9, 54. Dibagi 10, 5,4 Joule. Nah, ini energi yang terhimpun di dalamnya, sekitar 5,4 Joule. Kalau kapasitornya 1,2. Ini soal pertama. Soal kedua, misal saya punya kapasitor seperti ini. Kemudian kapasitor ini saya pasang ke suatu sumber potensial. Potensial saya buat besar lah, sekitar 1000 volt ya. Di sini ada muatannya kapasitansi 1, yaitu sebesar 3 pikofarad dan 6 pikofarad. Kira-kira seperti ini. Ini kutub positif. Ya. Jadi di sini nanti saya buat ukur ini berapa P1-nya terukur di sini. Ini berapa P2 yang terukur di sini, berapa potensialnya. Tapi jelas nanti potensial 1000 volt itu adalah hasil penjumlahan dari P1 dan P2. Oke, soalnya gini, diketahui ya, dua kapasitor C1, C2 ada, C1, C2 dihubungkan serial, ya, beda potensial 1000 volt. Pertanyaannya hitunglah C substitusi, gampang kan ya? C substitusi, ini rangkaian serial. Kalau serial itu kebalikan dari resistor. Kalau Anda masih ingat resistor seri, itu kita jumlahkan. Kan? Kalau resistor paralel, berarti 1/nya. Nah, kalau di serial kebalikannya. Yang serinya berarti C seri, 1/nya. Kalau yang paralel, jumlahkan. Ini kebalikan dari antara resistor dengan kapasitor. Kebalikan. Berarti ya serialnya mana? Yang ini. Jadi 1/3 pikofarad ditambah 1/6 pikofarad. Ingat, ini nggak usah repot-repot dikonversi dulu. Kita buat aja 1/3 ditambah 1/6. Kan
satuannya udah sama ya, sama-sama picofarad. Ya. Jadi kita samakan penyebutnya sama-sama 6. Di sini 6 bagi 3, 2 ke 1, 2. Di sini adalah 3. Berarti 5 per 6. Ini kan 1 pernya kan? 1 per C substitusi. Berarti C substitusi kita balik. 6 per 5 muncul picofarad. Ya. Jadi kalau saya kali 2 berarti 6 kali 2, 5 kali 2. Yaitu 1,2 picofarad. Salah ya? Betul ya? 1/3 tambah 1/6 kan? Oh iya. Oh ini salah, ini 1. Makanya saya nggak sama jawaban saya ini. Salah ya ini. Ini kan tetap ya. 6 bagi 3, 2 ya, 2 1 2. Ini tetap. Berarti 3/6. Berarti 6/3. Makanya nggak sama jawaban saya ini. 6/3 berarti 2 picofarad. Dah ini jawabannya. Nggak usah repot-repot dikonversi. 1 pico itu berapa sih? Jadi yang A. Yang B, hitunglah muatan pada masing-masing kapasitor. Maksudnya apa ini? Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Berarti kita cari dulu nilai V1 kan? Karena Q1 itu kan ada hubungannya dengan V dengan C. Nah, karena ini rangkaiannya seri, ya, karena rangkaian seri di sini berarti muatan itu sama. Rangkaian seri. Jadi muatan yang terukur sini sama dengan sini, sifat serial. Sama kayak resistor. Resistor kan ada R ya, ada arus, ada potensial. Jadi kalau hukum Ohm itu kan ada 3 unsur kan, ada potensial, ada arus, ada R. Nah, kalau rangkaian serial seperti ini, apanya sama? Potensialnya sama atau arusnya sama? Arusnya sama. Kalau dia serial. Potensialnya beda. P1 tidak sama dengan V2 kalau dia serial. Tapi kalau dia paralel, seperti ini, paralel, kebalikannya, potensialnya sama. Arusnya beda. Ini arus ini masuk bawah, cabang ke atas. Jadi arus masuk sama arus keluar, jadi nggak sama arusnya. Nah itu cara menghafalnya. Jadi kalau serial, arusnya sama. Kalau di kapasitor, kalau serial, muatannya sama. Potensialnya beda. P1 tidak sama dengan P2. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sama, kita sebutlah sebagai Q kan. Oke, kita bisa hitung rumus dari apa tadi? Rumus mencari Q. Kan rumus umumnya ini kan. Berarti Q yang kita cari sama dengan kapasitansi yang substitusi dikali potensial 1000 volt. Berarti 2 kali 10 pangkat min 12 ya. Kalau pico itu kan min 12 ya. Jadi ada milifarad, ada mikrofarad, ada nanofarad, ada picofarad. Berarti kelipatan 3 kan. Ini min 3, min 6, min 9, min 12. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 3, 1000 volt. Coret. Tinggal min 9. Jadi jawabannya adalah 2 nanocoulomb. Jadi nilai Q1 sama dengan Q2 adalah 2 nanocoulomb. Kira-kira seperti ini soal nomor 2 ya. Kemudian pertanyaan C, kita langsung aja sini, bukan soal nomor 3. C, hitunglah beda potensial pada ujung-ujung kapasitor. Beda potensial tanya. Berarti V1 tadi kan? Waktu kita ukur di sini V1-nya berapa ya terhadap kapasitasi C. Jadi V1 kita ukur, Q1 dibagi C1, V2 juga sama. Q2 dibagi C2. Q1 tadi udah dihitung, Q1 adalah 2 nanocoulomb. 2 kali 10 pangkat 9. C1 berapa? 3 pico. Nah, berarti 2/3 dikali 1000. Atau 667 volt. Begitu pula yang ini sama 2 kali 10 pangkat 9, tapi di sini adalah 6. Nah, 2/6 berarti 1/3 ya.
1/3 dari sini. Jadi 1000 dibagi 3 itu adalah 333 volt. Ini terdapat ya. Kemudian yang D, berapa energi yang tersimpan? Nah, energi yang tersimpan dalam susunan kapasitor. Ya, tadi kita hitung satu-satu. E dalam kapasitor 1 dan E dalam kapasitor 2. Berapa yang tersimpan energi, kan? Berarti sini setengah Q1 V1, ini setengah Q2 V2. Setengah dari 2 kali 10 pangkat min 9 juga sama nih. Setengah dari 2 kali 10 pangkat min 9, yang bedanya di V1-nya. Di sini 667, di sini 333. Nah, kita dapatkan ini nilainya adalah 6,7 kali 10 pangkat min 7 Joule. Di sini adalah 3,3 kali 10 pangkat min 7 Joule. Ya, kalau kita jumlahkan 6 tambah 3 berarti 10 ya. 10 kali 10 pangkat min 7 Joule atau 10 pangkat min 6 Joule atau 1 mikrojoule. Betul ya? Jadi ini energi yang tersimpan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat dalam bentuk paralel? Ya. Jadi yang tadi kita buat paralel, tadi kan seri ya. Nah, sekarang kita buat paralel. Nah, berarti ada cabang ini. Nilainya sama nih. Ya, kalau paralel berarti C substitusinya berapa? Jumlahkan. 6 tambah 3, 9. 9 apa? Picofarad. Sudah selesai. Q1-nya berapa? C1 kali V1. Nah, untuk paralel, potensialnya sama. Sama dengan V. Ya, kembalikan tadi. Jadi kita sekarang hitung muatannya. C1 tadi 6 ya. C1 3 ya. C1 3 kali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 3 1000. Di sini 6 kali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 3. Sehingga dapat hasilnya 3 nanokolom. Di sini 6 nanokolom. Dijumlahkan 9 nanokolom. Oke, itu kalau pertanyaan nomor kalau dibuat paralel. Oke, berikutnya soal nomor, saya lupa lagi nomor berapa ini. Ya, ini misalnya saya punya muatan seperti ini, belum dipasang ya, muatannya belum dipasang. Ini muatan saya buat muatan ketiga lah, ketiga 18 mikrokolom. Yang di sini adalah muatan keempat adalah 24 mikrokolom. Nah, ini sebelum ya, setelah itu nanti terhubung, nanti ini terhubung seperti ini. Terhubung secara paralel ya. Jadi yang kali ini kan positif, negatif, ini negatif, positif. Jadi terhubungnya kutub positif dengan positif. Ada soal ini, yang positif terhubung dengan positif, hubungan paralel. Sama titik A, titik B. Jadi dua kapasitor, 3 mikro apa? Dua kapasitor ya, dua kapasitor misalnya saya bukan 18 ini, buat 3 aja lah. 3 dengan 4 ya. Jadi dua kapasitor ukurannya 3 mikrokolom. Betul ya. Betul ya, saya salah. Ya betul. Bentar. Ini coba lihat. Ini muatan ketiga ini dicari dulu ya. Diketahui C-nya nih. Ini C3 diketahui sekitar 3 mikrofarad ya. Di C4 itu sekitar 4 mikrofarad. Ini ceritanya nih. Berarti kan kita cari dulu nih sebelum dihubungkan berapa muatan tersimpan itu kan. C3 itu berarti C3 dikali voltnya, tegangnya 6.
6 volt contoh. 6 volt. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 6. Berarti berapa nih? 18 ya. 18 mikrokolom. Nah, makanya muncul sini 18 mikrokolom. Begitu pula dengan Q4. C4 dikali potensial kan. C4 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6 farad dikali 6. Berarti 24. Ini makanya muncul 24 mikrokolom. Ya, kemudian dihubungkan sudah lepas di baterai, maka keping positif ketemu keping positif, ya negatif dan negatif. Berarti sekarang berapa muatan akhir ini setelah terhubung. Artinya kita buat bahwa ini dua muatan ini saling meniadakan. Kalau digabung dia saling meniadakan. Saling meniadakan. Apa efeknya di sini? Positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Itu saling meniadakan. Artinya apa? Artinya kalau kita buat sini berarti sini muatan 3 aksen ya. Muatan 4 aksen. Artinya muatan 3 aksen kalau kita jumlahkan dengan muatan 4 aksen itu sama dengan selisih yang sebelum terhubung. Kenapa muatan 4 dikurangi 3? Karena lebih besar 4 kan. Muatan 4 itu kan 24 mikrokolom. Kita selisihkan. Nah, ini sama dengan berapa? 24 kurang 18 ya, 6 mikrokolom. Jadi ini sebagai rumus 1 ya. Jadi muatan ketiga setelah dipasang potensial dijumlahkan dengan keempat aksen itu jumlahnya adalah 6. Nah, tetapi kita tahu bahwa kalau paralel itu kan potensialnya sama. Ya, artinya sama dengan muatan dibagi potensial kan gitu. Sehingga nanti kalau potensial sama ya, P1 sama dengan P2, artinya apa? Q setelah Q P1 aksen lah ya. Q3 aksen dibagi dengan C3 sama dengan Q34 ya. 4 ya. Berarti muatan keempat aksen dibagi dengan C4. Itu ya. Berarti sini Q3 aksen dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Muatan 4 aksen sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Ini min 6 coret. Ini tinggallah Q3 aksen itu adalah 3/4 dari Q4 aksen. Ya, masukkan ke rumus 1 ini. Ya, berarti 3/4 Q4 aksen ditambah Q4 aksen sama dengan 6. Ya kan? Berarti 3/4 tambah 4/4, 7/4 ya. Ya, sehingga kita dapatkan ini di atas ya. Di atas berarti Q4 aksen sama dengan 6 kali 4 dibagi 7. Yaitu sekitar 3,43. 3,43 mikrokolom. Nah, ini muatan keempat. Muatan ketiganya itu kan 3/4 ya kan? 3/4 dari nilai 3,43. Itu kita dapatkan nilai 2,57 mikrokolom. Nah, ini muatan setelah dipasang potensial tadi. Oke, lanjut. Berikutnya adalah saya bahas tentang misalnya ada kabel koaksial. Jadi ini ada kabel, masih ada waktu sedikit ya. Kabel koaksial. Bilangnya kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri dari kabel dengan jari-jari adalah 0,5 mm. Dan ada lapisan konduktor terluar ya dengan R sama dengan 1,5 mm kan. Tentukan kapasitansi persatuan panjang berapa ini ya kan. Jadi ini adalah 2pi epsilon 0 dibagi dengan ln BPA. Dari rumusnya yang tadi kan ada plat ya, ada plat 2 sejajar, apa rumusnya? Nah, ini untuk yang silinder.
Jadi kabel itu kita anggap sebagai silinder yang panjang. Ya, panjang gitu kan. Nanti kita anggap rumusnya ini, pakai lon. Berarti sini 2pi, ya 2 kali 3,14, 8 kali 8,85 kali 10 kali 12, ln dari B itu dari luarnya kan, ini B, 1,5 mm dibagi 1,5 mm. Nggak usah repot-repot nih dikonversi ke meter, karena sering menghilangkan, untuk ln. Jadi artinya 3/2 dibagi setengah. Berarti ln 3 ya. Nanti pakai kalkulator ya, berapa ln 3 sebagai pembagi dari perkalian ini. Nanti dapat nilainya adalah 50,6 picofarad per meter. Nah, ini nilai kapasitasi perpanjangnya. Kemudian berikutnya, saya punya terakhir ya ini, saya punya rangkaian seperti ini. Kemudian seperti ini. Ya, ini nilainya misalnya 3 dan 2 ya. 3, 2, ini 4. Nah, ini caranya. Ini paralel ya. Paralel berarti dibelahkan. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 ini misalnya mikro ya. Mikrofarad. Ini sumbernya potensial sini. Ya. Ini 2 tambah 3 berarti 5. 5 mikrofarad serial dengan ini. Ya kan rangkaiannya berubah kan? Ini 5, ini 4. Jadi serial kan? Kalau serial berarti seper 5 ditambah 1/4. Tambahkan penyebutnya 20 berarti 4 tambah 5, yaitu 9. 9/20 berarti C substitusi terakhir kan adalah 20/9 mikrofarad atau 2,22. Oke, saya rasa cukup kuliah hari ini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Namun pertanyaannya tidak terkait topik materi hari ini, Pak. Agak keluar sedikit. Jadi kan mengenai kuis ya, Pak. Itu kan kuis 2 minggu ini tuh menurut saya kan cukup berat ya, Pak. Itu apakah ada keinginan, Pak? Dari segi nilai juga saya lihat nilai saya juga kurang, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau Soalnya itu kan saya 15 soal, Pak. 15 soalnya itu hitungan semua gitu, Pak. Jadi bisa dimasukkan nanti buat koordinator ya. Kalau saya kan lebih ke eksekutor aja. Jadi Oke, eksekutor itu maksudnya sesuai instruksi koordinator saya laksanakan. Nanti kalau masukan seperti itu kan nanti saya sampaikan bahwa untuk kuis yang pekan kedua itu, pekan 3, 4. Pekan keempat kali. dari pekan 3, 4 tuh. 3, 4. Ya, pekan 3, 4 kan cuma 1 kali kuis tuh. Di pekan 4 nanti. Ya, kuis pekan keempat tentang hukum Gauss ya. Itu bisa saya usulkan nanti ke koordinatornya bahwa mungkin soalnya dibagi 2 kalau memang waktunya selama itu gitu kan. Jadi artinya bebannya lebih berat. Tapi bagi saya mah sesuai nilai aja, nilai Anda sekian kan bisa saya lihat nanti rata-ratanya berapa. Oh, rata-ratanya di bawah KKM semuanya. Saya nggak bisa memilah-milah, maksudnya itu Anda berusaha semaksimal mungkin, itu kan siapa tahu tuh hanya Salman aja misalnya contoh, yang lainnya baik-baik aja. Nanti kan lihat rata-rata kelas. Tapi saya lihat kemarin memang di bawah KKM semuanya itu. Jadi artinya saya nggak mungkin juga bikin susulan perbaikan. Jadi saya apa adanya aja. Makanya saya bilang tadi itu kan ada mahasiswa yang tidak bisa hadir, itu berarti kuisnya diskon sekali gitu. Paham ya? Diskon sekali. Jadi yang jelek-jelek ini nanti kan saya lihat akumulasi aja rata-rata kuisnya berapa. Siapa tahu yang jelek di kuis keempat dibantu sama kuis pekan kelima, pekan ke-6 sampai pekan ke-14. Jadi nggak bisa dilihat satu hasil kuis saja, rata-ratanya itu. Tapi kalau misalnya kuis keempat sama aja Pak dengan kuis kelima 6 sampai 14 sama ya Pak. Semua kita itu saya lihat wah semuanya di bawah KKM. Nah, di situ baru saya berperan sebagai eksekutor untuk mengkatrol nilai kuis. Jadi jangan khawatir. Oke, Pak.
Oh, Jadi kalau dosen oke, tuh Pak. ngeluarkan nilai itu nggak sembarangan gitu kan. Kalau saya itu ngeluarkan nilai itu sampai sholat istiqoroah dulu istilahnya. Ya kan, ngasih nilai Iya, Pak. mahasiswa E itu berat itu. Karena saya pikir mahasiswa dikasih nilai E kasihan. Tahun depan ngulang lagi. Berapa biaya SPP, kasih orang tua gitu kan. Tapi kalau mahasiswanya udah berusaha semaksimal mungkin, hadir terus kuliah gitu kan. Tuh. Mungkin itu mungkin saya jawab Salman ya. Jadi berusahalah semaksimal mungkin, tapi jangan khawatir gitu kan. Ya, Baik, siapa Pak. tahu nanti. Ya, tapi itu namanya usulan, saya catat nanti. Pasti saya catat. Nanti di rapat pembuatan soal UTS saya usulkan sama Bu siapa tuh? Bu Ulan. Kalau kata Bu Ulan ini saya lihat mahasiswa usulkan seperti ini. Ternyata benar, 3 kelas saya ajar nilai di bawah KM semua. Jadi kan artinya dulu kita sepakatnya ini, soal itu kan soal warisan tahun lalu. Kita nggak lihat isinya gitu Salman ya. Saya nggak bisa lihat hasil Iya, Pak. kuis, nggak bisa lihat soal kuis karena soal kuis itu kan dibuat sesuai jamnya. Jadi kalau Anda kuis saya nggak bisa memantau gitu kan. Tapi setidaknya itu soal-soal tahun lalu sama persis ya. Itu bisa saya usulkan lah. Jadi kalau bayang kita waktu rapat kemarin awal semester itu adalah waktunya itu ada yang mengusulkan 15 menit, ada yang mengusulkan setengah jam, ada yang mengusulkan sekian-sekian. Jadi akhirnya diambil jalan tengah, sepakat semuanya sesuai yang kemarin kita buat. Soal kuisnya adalah berapa menit kemarin. Karena ada pertimbangan ternyata soal itu nggak semuanya teori, ada hitungan. Ternyata hukum kos hitungan semua, gitu kan. Jadi kalau kita mikirnya kemarin itu ya jam-jam kuis pekan kedua, pekan ketiga dan sebagainya itu kita buat settingnya itu separuhnya teori, 1-2 soal yang hitungan. Ternyata mahasiswa itu banyak hitungan kemarin, itu kan bisa saya usulkan. Itu aja mungkin Salman. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, sip. Kan komponen penilaian kan bukan dari kuis saja kan, ada tugas, ada UTS, ada UAS, dan ada kehadiran. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita udah 1 jam setengah ya. Coba on cam kamera semuanya. Oh, Salman KM ya. Wakili teman-temannya nih, Salman. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua kali masih ada yang belum on cam, Ainun, Mardiah, Alessandra, Randi Surya, Hendra Aditya, Iqbal, Apriyadi. Oke, baik. 1, 2, 3. Agak lama loadingnya. Oke, Raditya Raffi, dimaafkan. Nanti lebarannya minta maaf ya. Maafan lebaran aja deh. Oke, baik, kita akhir kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf, ngajar saya seperti itu. Cepat. Jadi mudah-mudahan Salman merekod. Karena kasihan teman-temannya yang ke belakang sebentar, tahu-tahu udah jauh soalnya. Soal apa itu? Jadi kehilangan momen. Saya lupa merekam nih. Setiap ini ngajar langsung fokus ngajar, lupa merekam. Oke, terima kasih. Kita lagi kuliah hari ini mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Hendra. Terima kasih Pak.